Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Berjumpa kembali di channel YouTube Samluk TV. Pada tutorial yang pertama kita sudah menyampaikan tentang biografi salah satu ulama Nusantara, yaitu beliau adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu ulama Nusantara juga yang mempunyai karisma yang sangat baik. Murid-muridnya juga banyak yang menjadi ulama besar di Nusantara. Salah satunya adalah murid beliau yang besar itu pendiri salah satu ormas terbesar di Indonesia saat ini, yaitu Ormas Nahdlatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah, ormas keagamaan di mana pendiri Nahdlatul Ulama ini adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sedangkan pendiri Muhammadiyah itu sendiri adalah Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan. Yang keduanya adalah sama-sama murid dari salah satu ulama besar, yaitu Muhammad Shalih Ibnu Umar As-Samarani. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam junjungan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat dari beliau. Para pemirsa yang budiman, nama lengkap Kiai Haji Muhammad Shalih ini adalah Muhammad Shalih Ibnu Umar As-Samarani, atau lebih akrab disapa dengan panggilan Kiai Haji Shalih Darat. Beliau itu lahir pada sekitar tahun 1820 atau bertepatan dengan tahun Hijrah itu 1235 Hijriah. Lahir di Kampung Dukuh Kedung Jumleng, Desa Ngoroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, provinsinya Jawa Tengah. Nama darat ini dipakai oleh Kiai Haji Shalih berawal dari kehidupannya yang tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya atau tempat mendaratnya orang-orang dari luar Jawa. Kini nama darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Lipah Darat dan Darat Tirto. Nah, nama kampungnya itu. Saat ini Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara. Itu adalah sejarah tempat kelahiran beliau. Kemudian beliau wafat itu sekitar tahun hari Jumat Wage tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah, atau bertepatan dengan 18 Desember 1903 dalam usia 83 tahun. Kemudian beliau dimakamkan di pemakaman umum Bergota Semarang. Nama pemakamannya adalah Bergota Semarang. Setelah beliau meninggal dunia, kemudian setiap tanggal 10 Syawal itu maka diperingatilah haul beliau. Orang berbondong-bondong datang dari mana-mana untuk mengikuti haul tersebut. Kemudian keluarga beliau yang saat ini, pada pernikahan yang pertama ini beliau
ketika beliau masih berada di Mekah. Tidak jelas siapa nama istrinya. Kemudian dari pernikahannya yang pertama ini beliau dikaruniai seorang anak yang diberi nama dengan nama Ibrahim. Tatkala Kiai Haji Soleh Darat pulang ke Jawa, istrinya telah meninggal dunia dan Ibrahim tidak ikut serta ke Jawa. Ibrahim ini tidak mempunyai keturunan. Untuk mengenang anaknya Ibrahim yang pertama ini, Kiai Soleh Darat menggunakan nama Abu Ibrahim dalam halaman 90 kitab tafsirnya, Fa'idu Ar-Rahman. Pernikahan yang kedua dengan Sofia Hajjah atau Nyai Sofia, putri dari Kiai Haji Murtado, teman karib bapaknya Kiai Haji Umar. Setelah ia kembali di Semarang, dari pernikahannya ini mereka dikaruniai 2 orang putra, Yahya dan Khalil. Dari kedua putranya ini telah melahirkan beberapa anak dan keturunan yang bisa dijumpai hingga kini. Sedangkan pernikahannya yang ketiga dengan Aminah, putra dari Bupati Bulus Purworejo keturunan Arab. Beliau dikaruniai anak, salah satu keturunannya adalah Siti Zahra. Nah, Siti Zahra ini dijodohkan dengan Kiai Haji Dahlan, santri dari Kiai Haji Soleh Darat dari Tremas, Pacitan. Dari pernikahan antara Kiai Haji Kiai Haji Dahlan dengan Siti Zahra ini, maka melahirkan 2 orang anak, gitu kan. Masing-masing, yang pertama adalah Rahmat dan yang kedua Aisyah. Kemudian Kiai Haji Dahlan meninggal di Mekah. Kemudian Siti Zahra dijodohkan dengan Kiai Haji Amir, juga santri sendiri asal Pekalongan. Pernikahannya yang kedua, Siti Zahra tidak melahirkan keturunan. Jadi pernikahan putra Kiai Haji Soleh Darat ini, Siti Azhara ini yang pertama menikah dengan muridnya Kiai Haji Soleh Darat, yaitu yang bernama Kiai Haji Dahlan. Beliau meninggal di Mekah mungkin ketika saat sedang mengaji atau ketika saat sedang berhaji atau sedang menuntut ilmu di sana. Tidak dijelaskan di sini, tapi mungkin sumber lain masih ada ya. Kemudian tentang pendidikan beliau itu adalah pertama, sebagaimana anak seorang kiai, masa kecil dan remaja Kiai Haji Soleh Darat ini dilewatinya dengan belajar Al-Quran dan ilmu agama. Kalau sekarang itu mungkin ada TPQ atau TPA Al-Adiniyah gitu kan, tapi beliau berbeda, mungkin langsung oleh seorang guru. Kemudian sebelum meninggalkan tanah airnya, ada beberapa guru yang dikunjungi guna menimba ilmu agama. Yang pertama ini adalah Kiai Haji Muhammad Syahid. Kiai Haji Muhammad Syahid. Untuk pertama kalinya Kiai Haji Soleh Darat menuntut ilmu dari Kiai Haji Syahid ini. Beliau seorang ulama yang memiliki pesantren di Waturoyo, Margoyoso, Kajen Pati. Pesantren tersebut hingga kini masih berdiri. Kemudian beliau Kiai Haji Muhammad Syahid adalah cucu dari Kiai Haji Mutamakin yang hidup semasa Pakubuwono II sekitar tahun 1727 sampai dengan 1749 Masehi. Kepada Kiai Haji Muhammad Syahid ini, Kiai Haji Soleh Darat belajar beberapa kitab fikih, diantaranya adalah kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Minhaj Al-Qawim, Syarhul Al-Katib, Fath Al-Wahhab dan lain-lain. Itu dari guru yang pertama.
Kemudian guru yang kedua Kiai Raden Haji Muhammad Soleh bin Asnawi Kudus. Beliau belajar tafsir Al-Jalalain karya Imam Suyuti. Yang ketiga adalah Kiai Haji Ishak Damaran Semarang. Beliau belajar tentang nahwu dan sorof. Kemudian yang selanjutnya beliau belajar kepada Abdillah Muhammad bin Hadi Bukuni, seorang mufti di Semarang. Kemudian beliau kepada Abu Abdillah ini beliau belajar tentang ilmu falak. Selanjutnya gurunya adalah Kiai Haji Ahmad Bafakih Ba'alawi Semarang. Beliau itu belajar kitab Jauhir Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Lakani dan Minhaj Al-Abidin karya Imam Ghazali. Guru yang berikutnya adalah Syekh Abdul Ghani Bima atau Semarang. Kemudian beliau ini belajar tentang kitab Masyail Al-Sittin karya Abu Abbas Ahmad Al-Misri. Itu sebuah kitab yang berisi ajaran-ajaran dasar Islam yang sangat populer di Jawa pada abad ke-19 Masehi. Berikutnya guru beliau adalah Mbah Ahmad atau Muhammad Alim Bulus Gebang Purworejo. Beliau belajar kepada Kiai Ahmad ini, Mbah Ahmad ini, belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf dan tafsir Quran. Oleh Mbah Ahmad atau Muhammad Alim ini, Kiai Soleh Darat diperbantukan kepada Zain Al-Alim, putra Mbah Ahmad Alim, untuk mengasuh sebuah pesantren di Dukuh Salatiang, Desa Maron, Kecamatan Lewano, Purworejo, berarti di daerah beliau. Dari keragaman kitab-kitab yang beliau peroleh gitu ya. Kemudian ada dari beberapa gurunya juga, itu menunjukkan betapa kemampuan dan keahlian beliau itu di bidang ilmu agama itu sangat mumpuni. Tadi guru-gurunya, sekarang murid-muridnya. Yang pertama itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah ini, atau dijelaskan di awal, pendiri NU. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Berikutnya Kiai Haji Raden Dahlan Tremas, seorang ahli falak. Kemudian Kiai Haji Amir Pekalongan, yang juga sebagai menantu Kiai Soleh Darat. Kemudian Kiai Haji Idris dari Solo. Kemudian Kiai Haji Sa'ban bin Hasan Semarang, yang menulis artikel tentang Kabul Al-Ataya an Jawabi Ma Sadaro li Syekh Abi Yahya, untuk mengoreksi salah kitab Majmu'ah Syariah karya Kiai Soleh Darat. Yang berikutnya murid beliau itu adalah Kiai Haji Abdul Hamid Kendal. Kemudian Kiai Haji Thohir penerus pondok pesantren Mangkang Wetan Semarang. Kemudian Kiai Haji Sahli Kauma Semarang. Kemudian Kiai Haji Dimyati Tremas, Kiai Haji Khalil Rembang, Kiai Haji Munawir Karapyak Yogyakarta. Kemudian Kiai Haji Dahlan Watu Congol Muntilan Magelang, Kiai Haji Yasin Rembang, Kiai Haji Ridwan Ibnu Mujahid Semarang. Kemudian Kiai Haji Abdus Somad Surakarta, Kiai Haji Yasir Aring Rembang, Kiai Haji yang terakhir adalah Raden R.A. Kartini Jepara, gitu ya. Kemudian Kiai Haji Soleh Darat ini sebagai pemikir di bidang ilmu kalam, terkenal di bidang ilmu kalam. Ia adalah pendukung paham teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pembelaannya terhadap paham ini jelas kelihatan dalam bukunya Terjemah Sabil Al-Abid Al-Jauhar At-Tauhid. Dalam buku ini ia mengemukakan penafsirannya terhadap
sabda Rasulullah SAW mengenai terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan sepeninggalan beliau, dan hanya satu golongan yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Kiai Haji Soleh Darat, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW dengan golongan yang selamat adalah mereka yang berkelakuan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan pokok-pokok kepercayaan Ahlus Sunnah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Gitu. Kemudian Kiai Haji Soleh Darat juga selalu menekankan kepada para muridnya untuk giat menuntut ilmu. Kemudian intisari Al-Quran yang dikemukakan oleh beliau adalah Quran adalah dorongan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memenuhi tuntutan hidupnya di dunia dan akhirat. Itu intisari Al-Quran menurut beliau. Dalam kitab terjemah Sabil Al-Abid Al-Jauhari At-Tauhid, beliau menasihati bahwa orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan sama sekali dalam keimanannya akan jatuh pada paham dan pemahaman yang sesat. Misal, paham kebatinan menegaskan bahwa amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amaliyah hati yang diparalelkan dengan paham manunggaling kawula gustinya Syekh Siti Jenar dan berakhir tragis pada perilaku taklid buta. Imam orang taklid tidak sah menurut ulama muhakkikin. Demikian tegasnya itu menurut dia. Lebih jauh diperingatkan juga agar masyarakat awam tak terpesona oleh kelakuan orang yang mengaku memiliki ilmu hakikat tapi meninggalkan amalan-amalan syariat lainnya seperti apa sholat dan amalan fardu lain. Kemaksiatan terbungkus kebaikan tetap saja namanya kebatilan. Demikian inti fatwa religi dari beliau. Sebagai ulama yang berpemikiran maju, ia senantiasa menekankan perlunya ikhtiar dan kerja keras. Setelah itu baru tawakal, gitu kan? Menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sangat sedih jika ada orang yang tidak mau bekerja keras karena memandang segala nasibnya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga tidak setuju dengan teori kebebasan manusia yang menempatkan manusia sebagai pencipta hakiki atas segala perbuatan. Tradisi berpikir kritis dan mengajarkan ilmu agama ini terus dikembangkan hingga akhirnya hayat. Kemudian cerita lainnya adalah beliau pernah diculik pulang oleh Mbah Hadi Giri Kusumo. Ini menarik nih, diculik pulang oleh Mbah Hadi Guru Kusumo. Karena ketinggian ilmu beliau, Kiai Haji Soleh Darat ini tidak hanya bisa dilihat dari karya-karya yang bentang dan karya-karya menjadi para tulisan, tetapi juga bisa dilihat dari pengakuan Kiai Haji Soleh Darat yang diri. Dia betul menjadi salah seorang itulah yang disampaikan Demak, ya merupakan figur yang disampaikan dalam figur dia sudah diikat oleh penguasa Mekah saat itu,
untuk menjadi mengajar di Mekah, sehingga ajakan pulang itu ditolak. Namun Mbah Hadi Musa dari saudara diculik, diajak pulang agar tidak ketahuan saat mau naik kapal untuk pulang ke Jawa. Jadi saling darat dimasukkan ke dalam peti bersama barang bawaannya. Namun di tengah jalan ketahuan jika Mbah Hadi menculik salah seorang ulama di Masjid Mekah. Jadi pada saat jika ingin bebas maka harus mengganti dengan sejumlah uang sebagai denda musawarah. Murid Mbah Hadi yang menjadi pura menikahi bila gurunya sebagai wanita masyarakat. Akhirnya membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan mengumpulkan dana iuran untuk menebus kesalahan Mbah Hadi. Gitu ya. Sudah itu kemudian ya Kiai Haji Soleh Darat. Kemudian Mbah Hadi ini langsung kembali ke Guru Kusumo mencetak kader-kader lanjut perjuangan Islam. Diperbantukan di pesantren Salatiang yang berletak di Desa Maron, Kecamatan masing-masing Kiai Haji Ahmad Muhammad Alim, Kiai Haji Muhammad Alim putra Mbah Kiai Haji Ahmad Alim, dan Kiai Haji Jain Al-Alim Muhammad Jin juga putra dari Mbah Kiai Haji Ahmad Alim. Ya. Sementara itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi para penggemar atau yang menonton tutorial ini. Kalau mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan tentang biografi ulama besar Nusantara, yaitu Kiai Haji Soleh Darat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.